Baik, saya akan berbagi firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat yang ke-13. Firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Kita akan belajar beberapa bagian dari kitab Yosua dan untuk mendasari dan memulainya saya akan mengantar kita dari kitab Yosua pasal 3 ayat yang ke-13. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di antara sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Terima kasih. Silakan duduk. Segera, kalau kita baca di dalam kitab Petrus, Rasul Petrus menulis bahwa kamu adalah imamat rajani. Kamu adalah imam dari Raja semesta alam. Maka selanjutnya kalau kita mengatur dan kita membaca bagian firman Tuhan ini, segera segala orang yang adalah imam dari Raja semesta alam di dalam nama Tuhan Yesus menginjakkan kaki di setiap hambatan-hambatan yang menghalangi perjalanan mereka menuju janji-janji Tuhan yang Tuhan percayakan. Maka setiap yang menghambat mereka itu akan berhenti. Karena Tuhan semesta alam bersama-sama dengan perjalanan orang-orang percaya. Sekali lagi, saya mengutip bagian ini dan saya menyampaikan. Segera setelah orang percaya, segera setelah imam-imam, setelah imam-imam Raja semesta alam yang adalah kita ini, melangkahkan kaki menuju penghalang-penghalang, menuju hambatan-hambatan. Dan sungai Yordan itu adalah hambatan menuju merebut janji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, Tuhan bilang begini, semuanya akan berhenti. Semua penghambat yang dari sebelah kiri, sebelah kanan akan berhenti. Karena Tuhan bersama dengan orang percaya dan bergerak menuju janji Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mengetahui dan mengingat apa yang saya bagikan tahun lalu. Dari kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan saya kisah bangsa Israel merebut janji yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan saya kutip dalam kitab 1 Korintus pasal 10. Kita melihat bagian yang Tuhan bagikan bagi kita dari tahun lalu. Ada beberapa hal yang menghambat sebagai umat Tuhan. Sehingga sebagian besar dari umat Tuhan itu tidak masuk ke tanah perjanjian. Tidak masuk kepada janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Ada yang menyembah berhala, ada melakukan percabulan, ada mencobai Tuhan, ada bersungut-sungut. Dan Alkitab mencatat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 itu, Tuhan tidak berkenan sebagian besar dari mereka. Hari ini saya berbagi yang berhubungan tentang merebut tanah perjanjian atau merebut janji Tuhan. Kita tahu Tuhan mengizinkan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tuhan juga kemudian menyampaikan bagian ini lagi terus sampai kepada Ishak. Kita tahu ketika Yakub mulai diizinkan Tuhan menerima janji Tuhan. Dan kita menemukan 12 dari suku bangsa Israel. Kemudian akhirnya pergi ke tanah Mesir. Dan tapi Tuhan tetap memegang janjinya dalam kehidupan orang-orang Israel. Dan tetap memberi janji bahwa dia terus memberikan janji tanah perjanjian, tanah Kanaan itu bagi bangsa Israel. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa ada dua bagian tentang hal yang berhubungan dengan janji. Yang pertama itu anugerah. Anugerah kasih karunia
adalah sesuatu yang kita tidak perlu usahakan. Kita tidak perlu kerjakan. Kita menerimanya karena kasih Allah. Keselamatan, penebusan itu kita terima karena kasih Allah. Kita terima karena anugerah. Itu kalau kita baca dalam tentang kasih karunia, tentang anugerah. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita terima gratis. Sebenarnya anugerah diberikan kepada orang-orang yang memang tidak layak. Dan sebenarnya kita tidak layak menerima anugerah itu. Tapi karena kasih Allah, karena sayangnya Allah kepada kita, maka Dia beri anugerah. Tapi kita menemukan juga dalam Alkitab bahwa ada juga tentang janji. Janji tanah Kanaan. Janji yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Janji yang Allah tulis dan Allah izinkan terangkum dalam Alkitab. Tapi janji itu harus diimani dan dikerjakan. Janji tanah Kanaan kepada umat Israel, mereka harus mengimaninya, mereka harus mengerjakannya, dan mereka harus melewati padang gurun supaya mereka masuk kepada janji yang Tuhan berikan. Karena itu kalau kita bicara tentang janji, maka bicara tentang iman dan bicara tentang mengerjakannya dan mengusahakannya. Kalau kita baca dari kisah perjalanan bangsa Israel yang saya bagikan kepada kita, Tuhan memperkenalkan Dia sebagai Tuhan penyedia. Tuhan memperkenalkan Dia sebagai Tuhan yang maha kuasa. Tuhan memperkenalkan Dia sebagai Tuhan yang menyertai. Tuhan memperkenalkan Dia sebagai Tuhan yang adalah Allah pemenang di antara bangsa-bangsa. Dan menunjukkan bahwa Allah menyertai adalah peristiwa dalam perjalanan mereka menempuh untuk sampai kepada janji yang Tuhan berikan. Karena itu, untuk berhubungan dengan janji, perlu imani dan perlu kerjakan. Karena itu untuk berhubungan tentang visi dan misi yang Tuhan berikan kepada gereja Mawar Saron, maka imani dan kerjakan. Maka saya berbagi kurang lebih 4 bagian dalam merebut tanah perjanjian, merebut janji yang Tuhan berikan. Menurut apa yang tercatat dalam kitab Yosua. Sesuai dengan yang kita baca dalam kitab Yosua pasal yang ketiga ayat yang kedua dan 3. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberikan perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Tuhan Allahmu, yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Maka saya beri perikop pertama. Untuk merebut janji yang Tuhan percayakan kepada kita, maka saya menulisnya, ikuti hadirat Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Ikuti jalan yang Tuhan berikan dan Tuhan sampaikan kepada kita. Perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan dan melewati sungai Yordan. Perintah ini dimulai dengan satu langkah, yaitu ikutilah hadirat Tuhan. Ikutilah petunjuk, ikutilah arahan, ikutilah apa yang Tuhan mau. Dalam beberapa bulan ini Tuhan menyampaikan banyak hal kepada kita yang berhubungan dengan mengikuti Tuhan. Dalam beberapa waktu ini kita sudah mulai masuk dalam komsel-komsel yang berhubungan tentang sajak Kristus. Maka Tuhan bilang dengan kita seperti ini dalam berita firman Tuhan. Kalau mau merebut janji yang Tuhan percayakan kepada kita, maka ikutilah Tuhan. Ikutilah arahan-arahan Tuhan. Ikutilah petunjuk-petunjuk. Kalau kita baca di ayat yang keempat dalam Yosua pasal yang kedua, Tuhan memberi perintahnya begini. Boleh ikut Tuhan, tapi ada standarnya, ada syaratnya. Jaraknya 200 hasta. Tidak boleh terlalu dekat dengan para imam. Ada persyaratannya. Kemudian di ayat yang kelima dalam kitab Yosua pasal 2 ayat yang kelima.
Tuhan bilang begini lagi melalui Yosua. Besok Tuhan akan melakukan hal besar di antara kamu. Karena itu kuduskanlah dirimu. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, dalam mengikut Tuhan, mengikut arahan dan mengikut petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita untuk masuk dan merebut janji Tuhan, kita harus memulai persyaratannya. Dan persyaratan yang Tuhan berikan kepada kita, menguduskan diri. Menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Sekali lagi, persyaratan yang Tuhan berikan untuk mengikuti hadirat Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti arahan-arahan yang Tuhan mau Tuhan sampaikan untuk kita berebut janji Tuhan. Maka Tuhan bilang begini, kuduskanlah diri. Kalau kita baca kitab Yosua pasal 3, ayat yang kedua, 3, terus sampai dengan ayat yang ke-13. Kita menemukan bagian ini. Akibat dari mereka mengikut Tuhan, akibat dari mereka menguduskan diri, akibat dari mereka memenuhi syarat mengikut Tuhan yang Tuhan berikan dalam kitab Yosua ini. Di ayat yang ke-13, ketika mereka sampai ke sungai Yordan, ketika mereka mengikuti jalan yang Tuhan berikan dan mereka sampai ke sungai Yordan. Ketika para imam taruh kaki di sungai Yordan, ketika para imam taruh kaki di sungai Yordan, maka sungai Yordan itu berhenti mengalir. Dan karena dia berhenti mengalir, maka bangsa Israel semua boleh kembali, boleh melewati hambatan pertama yang mereka harus tempuh untuk masuk ke tanah perjanjian. Maka saya menyimpulkan bagian yang pertama secara sederhana ini. Jika mau ikut hadirat Tuhan, ikuti apa yang Tuhan mau. Ikuti kehendak Tuhan. Jika mau ikut hadirat Tuhan, ikut ke hadirat Tuhan, maka ikutilah petunjuk-petunjuk Tuhan. Maka Tuhan menyertai, maka mujizat terjadi. Maka kalimat negatif yang bisa diambil. Jika tidak terjadi mujizat dalam kehidupanmu, maka pertanyaannya adalah ada hal masalah dalam mengikut Tuhan. Karena itu bab 2, pelajaran 2 dalam buku Sajak Kristus kita, yaitu mengikut Tuhan, memikul salib. Saya ambil bagian dari Sajak Kristus, buku kita. Mau searah dengan jejak Kristus, maka Yesus bilang, pikul salib. Kitab Matius pasal yang Yesus mengajarkan begini. Sebelum saya masuk ke situ, Yesus mengajarkan begini. Ikutlah aku. Kemudian setelah murid-murid mengikut Yesus, Yesus lalu mengajarkan lagi, pikulah salib. Lalu Yesus Injil menulis dan menyatakan kepada kita bahwa tidak pikul salib itu hari-hari tertentu. Tapi Injil menyatakan kepada kita dan mencatat ajaran Yesus, mengatakan bahwa pikulah salib tiap-tiap hari. Ibu kasih Tuhan Yesus, seperti yang Yesus beri ada teladan. Maka kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29, Yesus bilang begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena Yesus rendah hati. Kenapa? Bagian dari nilai dari gereja Mawar Saron adalah menyampaikan tentang kerendahan hati. Karena Yesus memang pribadi yang rendah hati. Teladan yang kita bisa sampai kita pakai dalam berhubungan diskusi di dalam komsel kita adalah teladan rendah hati. Searah jejak Kristus, mengikuti petunjuk-petunjuk dan teladan yang Tuhan berikan. Maka salah satu yang Tuhan berikan kepada kita tentang mengikuti Yesus adalah belajar tentang kerendahan hati. Dalam hal praktis berhubungan dengan belajar kerendahan hati,
mungkin kendor dalam ibadah-ibadah rayon, mungkin kendor dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Maka kerendahan hatilah yang mengantar kita untuk datang berkumpul bersama dalam ibadah. Yang kedua, Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Bagian yang selalu saya kutip. Berhubungan dalam ibadah yang berhubungan dengan perjamuan. Yesus bilang begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, teladan dan sajak Kristus yang kita bisa sampai untuk merebut janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan beri kita untuk kesempatan memberi pengampunan terhadap orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Mungkin dia melakukannya terlalu sakit. Mungkin dia melakukannya tanpa sadar atau secara sadar dan melakukannya dengan sakit sekali. Yesus lalu memberi pernyataan, ampunilah mereka. Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Tapi bukan hanya dia ajar, tapi dia juga menyatakan dan memberi teladan tentang pengampunan. Teladan ketiga yang ada di buku sajak Kristus kita. Di buku sajak Kristus kita itu saya tulis titik-titik tentang bagian ini. Untuk Bapak Ibu membaca bagian ini dan berhubungan tentang mengikuti Yesus pikul salib. Yang ketiga, konsisten dalam kebenaran. Saya mengutip dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini. Kisah Yesus berpuasa dan sementara ada di padang gurun dalam masa kehausan, masa kelaparan, dalam doa-doa dia dan bersekutu dengan Bapa. Doa-doa dia sebagai manusia yang bersekutu dengan Allah semesta alam. Ada kesempatan sebenarnya dia bisa diambil kesempatan untuk mengikuti tantangan dan cobaan yang iblis berikan kepada dia. Tapi kita membaca dalam kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 14 ini, tidak ada satupun yang Yesus ambil kesempatan itu. Ternyata mengikuti teladan Yesus, mengikuti salib yang Yesus berikan kepada kita, yaitu tetap setia, tetap ada pada kebenaran, dalam situasi apapun ada pada kebenaran, konsisten dan berdiri teguh dalam kebenaran. Karena itu bagian dari pikul salib. Ikuti hadirat Tuhan. Ikuti petunjuk-petunjuk yang Tuhan mau. Kalau kita mau merebut janji yang Tuhan berikan kepada kita. Bagian yang kedua dari berita firman Tuhan yang saya bagikan, merebut janji Tuhan. Batu peringatan. Dalam kitab Yosua pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Yosua Tuhan bilang kepada Yosua, dan Yosua melakukan bagian ini dan bilang begini, pilih dari salah satu setiap suku, ambil batu di dalam air dari sungai Yordan yang kalian lewati, dan kemudian sampai ke seberang bawah itu, dan dirikan batu peringatan untuk mengingat betapa Tuhan menyertai bangsa Israel. Batu peringatan diizinkan Tuhan tulis di tempat itu untuk menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus mengingat bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka juga bukan hanya mengingat, tapi mereka menceritakan dari generasi ke generasi bahwa Tuhan semesta alam pernah berjalan bersama dengan mereka dalam kepemimpinan Yosua. Dan ketika mereka melewati sungai Yordan, ketika mereka menginjakkan kaki di sungai Yordan, maka sungai Yordan berhenti mengalir. Kalau kita baca, saya memberi anak panah dan memberi pernyataan yang Yesus sampaikan dalam kitab Lukas pasal 22 ayat ke-19. Dan kemudian saya mengutip 1 Korintus pasal 11. Dalam setiap kita melakukan perjamuan, Yesus bilang begini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Melakukan dan mengingat betapa Tuhan telah menyertai kita. Melakukan dan mengingat, memberi peringatan, memberi kita untuk mengingat bagaimana karya-karya Tuhan bersama-sama dengan kita.
Bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan telah Tuhan lakukan dan beri penyertaan kepada kita sepanjang hari-hari kehidupan kita, sepanjang bulan-bulan yang kita lewati. Memberi, mengingat kepada kita bahwa memang Tuhan menyertai. Kita, Yesus menyampaikan tentang mengingat akan aku. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Yesus sementara mengajarkan bagian yang berhubungan tentang ini. Mengingat bahwa Allah mengasihi kita. Mengingat bahwa karena kasih-Nya begitu besar kepada kita, maka Dia memberikan Yesus bagi kita. Mengingat bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Mengingat tuh bagaimana Dia bergumul, bagaimana di Taman Getsemani Dia bergumul. Mengingat bagaimana Dia masuk ditangkap. Mengingat bagaimana darah dan juga daging keluar pada saat pencambukan. Mengingat bagaimana hinaan-hinaan yang Dia berikan. Mengingat bagaimana Allah mengasihi kita. Karena itu perjamuan yang kita lakukan adalah bagian dari melakukan firman Tuhan. Dan bagian dari kita mengingat bahwa benar karya Tuhan bagi kita. Memang benar sebenarnya saya terhitung dari orang-orang bersalah. Saya terhitung dari orang-orang berdosa. Memang benar sebenarnya saya tidak layak. Tapi karena kasih Allah. Karena kebaikan Tuhan bagi saya. Maka Tuhan mengizinkan saya layak di hadapan Tuhan. Bukan hanya mengizinkan. Tuhan mengizinkan saya untuk menjadi imam dari Raja semesta alam. Imam dari Tuhan kita. Masih ada kesempatan kita melayani di Tutem, di beberapa tempat yang kita injili. Pak Joy dan juga Ryan B dan juga semua dari GBI Rehoboth Obaikulu telah pergi untuk diskusi dengan gereja di Fatuleu dan kita akan ke Fatuleu. Masih ada kesempatan. Bapak Ibu sekalian, kita diizinkan untuk melayani Tuhan semesta alam. Karena itu Bapak Ibu sekalian, waktunya kita menunjukkan bahwa memang benar kita adalah murid dari Yesus Kristus Tuhan. Peringatan melalui perjamuan ini adalah bukti bahwa kita menjadi murid Kristus yang menuju searah dari Yesus Kristus. Seperti yang diajarkan dan dituliskan di dalam Alkitab. Selain bagian dari itu, kita mau supaya kita ikut juga mengikut Tuhan searah dengan penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Filipi dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus bilang begini, bukan hal-hal enak saja saat ikut Yesus. Bukan hal-hal enak saja searah dengan jejak Kristus. Bukan hal-hal enak saja menjadi serupa dengan Yesus yang kita alami sebagai orang percaya. Tapi juga kita sama seperti mengalami persekutuan dengan penderitaan Kristus. Persekutuan dalam apa? Yang berhubungan dengan konsistensi kita kepada kebenaran-kebenaran yang ditulis dalam Alkitab. Kepada petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan yang ada dalam Alkitab. Bagian yang berikut dari berita firman Tuhan pagi ini. Sunat hati. Yosua pasal yang kelima ayat yang kedua. Lalu kemudian saya baca bagi kita. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi bangsa Israel itu untuk kedua kali. Maka yang kedua, yang ketiga yang saya bagikan adalah sunat hati. Kitab Roma pasal 2 ayat yang ke-9, 29 begini. Tetapi orang Yahudi sejati ialah ia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kalau Bapak Ibu punya buku Alkitab digital, maka dia akan mengarahkan kita dengan apa yang ditulis dengan sunat rohani, sunat hati dalam kitab Ulangan. Rasul Paulus mengutip apa yang ada di kitab Ulangan, kemudian dituliskan dalam tulisan kepada jemaat di Roma. Sunat hati, sunat rohani.
Kitab Matius ketika Yesus mengajar, Matius mencatat bagian ini. Matius pasal 15 ayat yang ke-19, 18 dan 19. Kenapa bicara dengan hati? Yesus mengajar ini. Yesus bilang begini, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius 15 ayat 15 ayat 20 bagian A bilang begini, itulah yang menajiskan orang. Yesus juga mengajarkan tentang sunat hati. Bukan hanya sekedar hubungan sunat secara hurufiah, secara fisik. Tapi Yesus mengajar untuk bisa membuat kita untuk sunat hati kita. Segala pikiran-pikiran jahat, segala hal-hal yang kita timbul dalam hati kita yang berhubungan dengan dosa. Dan sementara ini ada dalam hidup kita. Yesus mengajarkan bahwa memang itu keluar dari hati. Karena itu hati harus dibersihkan. Dan cara hati dibersihkan adalah datang kepada Tuhan. Cara hati dibenarkan adalah datang kepada Tuhan. Dan meminta ampun kepada Tuhan. Sunat hati. Bapak Ibu pasti tahu sunat hati. Tapi ketika saya belajar tentang sunat hati ini, saya diantar dengan sunat Kristus. Sunat hati dan kemudian Alkitab mengajarkan kita dan mengantar kita tentang sunat Kristus. Kita akan baca kitab Kolose pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan baca ganti-ganti. Kitab Kolose pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 15. Kita akan baca ganti-ganti. Saya akan baca ayat 11. Bapak Ibu Saudara semua akan baca di ayat yang ke-12. Kita akan sama-sama baca sampai bersama-sama baca di ayat yang ke-15. Sunat Kristus. Sudah dapat kok? Baik. Kitab Kolose pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 15. Ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. 1, 2, 3. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia supaya Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Satu, dua, tiga. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus menyampaikan tentang hati yang bersih. Kemudian Rasul Paulus menulis 2 bagian dalam kitab Roma, pasal yang kedua ayat yang ke-29 tentang sunat hati. Lalu kemudian dalam kitab Kolose dia menulis lagi seperti yang kita baca di pasal kedua. Dia menulis tentang sunat Kristus. Apa itu sunat Kristus? Penanggalan akan semua tubuh dosa. Dengan memberi diri dikubur atas segala dosa-dosa kita melalui baptisan. Dengan mengakui dan mempercayai kuasa kebangkitan dari Allah. Kuasa kebangkitan yang Allah berikan kepada kita. Dengan mengakui dan mempercayai bahwa segala yang Yesus buat telah membuat kita diampuni kesalahan-kesalahan kita di hadapan Bapa. Sehingga dosa-dosa, hutang-hutang dosa kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan tentang sunat hati yang saya ambil dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 18. Bahwa apa yang keluar dari mulut, apa yang keluar dari tampilan, itu berasal dari hati. Dan hati bisa menajiskan kita.
hati ada dalam hati kita. Kalau kita memelihara, kalau kita memikirkan, kalau kita merancangkan hal-hal yang jahat, maka Tuhan bilang begini, hati harus dibersihkan dan di dalam Alkitab menyebutnya disunat. Lalu Rasul Paulus menulis dalam kitab Roma pasal 2 ayat yang ke-29 bahwa ini berhubungan dengan sunat rohani, sunat hati. Kemudian dalam kitab Kolose, Rasul Paulus selalu menegaskan, bukan hanya berhubungan tentang sunat rohani, sunat hati, tapi berhubungan dengan sunat Kristus, yaitu mempercayai karya dari Yesus Kristus untuk kehidupan kita. Mempercayai bahwa memang benar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan bagian ini akan menjadi tidak ada artinya kalau kita memelihara dosa. Kita sendiri memeliharanya. Kita sendiri mengambil keputusan untuk memeliharanya, maka itu tidak akan menjadi arti. Maka saya masuk dalam bagian tentang perjamuan. Masih ada kesempatan, masih ada kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kemarin kita mengeluh, kenapa ikut Tuhan sama seperti begini. Mungkin kemarin kita menyampaikan bahwa memang terlalu susah menjadi pengikut dan murid Kristus, karena konsistensi kita kepada kebenaran. Mari waktunya kita beracara dengan Tuhan. Saat kita memegang roti dan juga gelas air anggur di tangan kita, kita datang bahwa memang kita mau supaya hati kita disunat oleh Tuhan. Kita juga mau mengalami sunat Kristus, seperti yang ditulis dalam kitab Kolose pasal yang kedua. Saya lalu mendapat apa yang ada di FYP saya di media sosial. Dari Nelson Mandela, dia bilang begini, saat saya melangkah keluar dari pintu menuju gerbang yang akan membawa saya keluar pada kebebasan, saya tahu jika saya tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian dalam hati, maka saya tetap ada dalam penjara. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelihara semua dalam kehidupan kita, kita tetap ada dalam penjara. Sunat Kristus, sunat hati tidak akan menjadi penting bagi kita. Sunat Kristus apalagi kalau kita pelihara di kehidupan kita. Maka bagian terakhir dari berita firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita. Panglima bala tentara Allah. Yosua pasal 5 ayat yang ke-13 dan 14. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Ayat 14, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apa yang akan kau katakan Tuanku kepada hambanya ini? Panglima bala tentara Allah. Siapa panglima bala tentara Allah ini? Ada perdebatan dalam secara teologi siapa dia. Tapi kalau kita baca sampai dengan ayat selanjutnya, kita menemukan di dalam kitab di pasal 6, ketika dimulai dari ayat kedua, kita menemukan bahwa pasal 6 ayat yang kedua, lalu Tuhan berfirman. Ternyata terjadi perjumpaan ketika Yosua berdiri dan panglima bala tentara Allah berdiri di depan dia. Maka ini pernyataan dari Allah. Sebagian besar teolog menyampaikan tentang teofani, Allah yang menampakkan diri dalam wujud manusia. Dan Allah yang menampakkan diri dalam wujud manusia di Alkitab dan sejarah dunia mencatat hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Kita bisa merebut janji yang Tuhan berikan kepada kita. Yang berhubungan tentang ini adalah hubungan tentang posisi. Berada di posisi apa kita? Kawankah atau lawan? Yosua bertanya, kawankah atau lawan?
Kemudian Yosua akhirnya memilih berdiri sebagai kawan. Dia sujud menyembahnya. Dan dia mendengar apa yang Tuhan mau arahkan tentang bagaimana cara meruntuhkan tembok Yeriko. Penghalang berikutnya untuk masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, berhubungan tentang posisi, maka saya mengambil bagian bertanya kepada kita. Berada di posisi lawan atau berada dalam posisi Tuhan atau berada di tengah-tengah. Posisi abu-abu sebagai orang percaya. Posisi abu-abu dan mengatakan saya percaya Yesus, tapi saya memelihara bagian-bagian tertentu. Posisi abu-abu, saya mengatakan saya percaya Yesus, tetapi saya selalu memberi pernyataan tetapi atas setiap petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saya. Berada di posisi mana kita sebagai orang percaya? Dalam sajak Kristus kali ini, hari ini, minggu ini dan bulan-bulan ini dalam tahun 2025 ini. Berada di posisi lawankah? Berada di posisi Tuhankah? Atau berada di posisi tengah-tengah? Alkitab menyebutnya dalam kitab Wahyu tentang posisi tengah-tengah. Suam-suam kuku. Tidak jelas panas atau dingin. Alkitab lalu menjelaskan tentang suam-suam kuku adalah bagian dari dosa. Alkitab lalu menjelaskan bahwa kita harus kembali kepada kasih semula. Lalu Alkitab bilang kalau suam-suam dan berada di posisi abu-abu. Alkitab lalu menjelaskan kepada kita, dimuntahkan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan posisi abu-abu. Tuhan mau posisi kita benar, konsisten kepada kebenaran sesuai dengan sajak Kristus dan teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Seharusnya dalam posisi dia ada di Taman Getsemani, dia bisa memilih untuk tidak ada mengikuti jalan ini. Seharusnya dalam posisi dia disalibkan, seharusnya dalam posisi dia dihina, seharusnya dalam posisi dia dicambuk, seharusnya dalam posisi dia memikul salib menuju ke Golgota, seharusnya dalam posisi dia dipakukan, seharusnya dalam posisi dia dimahkotai duri, dicambuk, seharusnya dalam posisi-posisi penghinaan besar itu, seharusnya dalam posisi ketika dia berteriak Eli Eli lama sabachthani, seharusnya dia bisa mengambil keputusan untuk meninggalkan dan berdiri dalam posisi abu-abu, tapi dia benar dalam konsisten tentang kebenaran. Dia berdiri teguh untuk mengajarkan kepada kita. Kalau percaya kepada Yesus, berdiri teguh dalam kebenaranmu. Kalau percaya kepada Yesus, berdiri teguh bahwa saya percaya benar Yesus adalah Tuhan. Saya percaya benar dan saya berdiri teguh dengan kebenaran. Konsisten terus seumur hidup saya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena itu sehari pagi ini saya menyampaikan berita. Ikut hadirat Tuhan, ikut petunjuk Tuhan, ikut apa yang Tuhan mau. Ikut segala yang Tuhan mau. Percaya penyertaan Tuhan, percaya mujizat Tuhan, percaya Tuhan bersama-sama. Sunat hati kita. Ikut sunat Kristus. Percaya. Mengingat dan memberi peringatan akan kita tentang apa yang Tuhan berikan. Percaya bahwa panglima bala tentara Allah yaitu Yesus Kristus Tuhan dengan padang terhunus sementara berdiri bersama dengan engkau. Sementara memberi petunjuk-petunjuk untuk kehidupanmu, untuk kehidupan keluarga, untuk kehidupan gereja, untuk kehidupan masa depanmu. Sementara berdiri dan beri petunjuk bahwa bersama dia kemenangan besar. Bersama dia engkau akan merebut janji yang Allah berikan kepadamu. Hari itu Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan. Tim musik boleh ada di sini. Kita masuk dalam perjamuan. Mari jangan izinkan sunat Kristus atau juga pengorbanan Kristus bagian sia-sia. Tapi benar, ini waktu dalam kesempatan dalam perjamuan menjadi peringatan dan memperingati akan karya Tuhan bagi kita. Yesus bilang begini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam kitab 1 Korintus pasal 11. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum air anggur ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai ia datang kembali. Saat Bapak Ibu bersekutu dengan Kristus, bersekutu dengan Yesus, saat Bapak Ibu menyatakan di hadapan setiap makhluk, sesama jemaat, dan juga setiap makhluk sorgawi, dan setiap kuasa-kuasa kegelapan,
Bapak Ibu menjadi bagian dari sunat Kristus dan mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita nyanyikan lagu terakhir dari pujian kita.